Pengertian kala 2 persalinan. Kala 2 persalinan adalah kala pengeluaran bayi, dimulai dari pembukaan lengkap sampai dengan bayi keluar, dengan hius ditambah dengan kekuatan mengedan ibu mendorong untuk bayi keluar. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida. Diagnosis persalinan kala 2 ditegakkan dengan pemeriksaan dalam untuk memastikan sudah ada pembukaan dan kepala janin sudah tampak pada vulva. Kala 2 persalinan dimulai dari pembukaan serviks lengkap 10 cm dan diakhiri dengan pengeluaran bayi. Kala 2 disebut juga kala pengeluaran bayi. Interaksi pada kala 2 adalah lebih sering, kuat, dan lebih lama, kira-kira 2 menit, berlangsung selama 60-90 detik dengan interaksi lebih tinggi dan eksklusif sifatnya. Fisiologis pada kala 2 persalinan. Yang pertama, kontraksi atau dorongan otot-otot persalinan. Sifat khasnya yang pertama yaitu rasa sakit dari fundus merata ke seluruh uterus sampai berlanjut ke punggung bawah. Yang kedua, penyebab rasa sakit belum diketahui secara pasti. Dugaan penyebabnya antara lain, yang pertama, pada saat kontraksi terjadi kekurangan O2 pada meometrium. Yang kedua, penekanan ganglion syaraf di serviks dan uterus bagian bawah. Yang ketiga, peregangan serviks akibat dari pelebaran serviks. Yang keempat, peregangan peritoneum sebagai organ yang menyelimuti uterus. Pada waktu selang kontraksi, periode relaksasi di antara kontraksi memberikan dampak berfungsinya sistem-sistem dalam tubuh, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan pada jaringan otot-otot uterin untuk beristirahat, agar tidak memberikan atau menurunkan fungsinya oleh karena kontraksi yang kuat secara terus-menerus. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada ibu untuk istirahat karena rasa sakit selama kontraksi. Yang ketiga, menjaga kesehatan janin karena pada saat kontraksi uterus mengakibatkan konstriksi pembuluh darah plasenta, sehingga bila secara terus-menerus berkontraksi, maka akan menyebabkan hipoksia, anoksia, dan kematian janin. Pada awal persalinan, kontraksi uterus selama 15-20 detik. Pada saat memasuki fase aktif, kontraksi terjadi selama 45-90 detik, rata-rata 60 detik. Dalam satu kali kontraksi selama 3 fase, yaitu fase naik, puncak, dan turun. Pada saat fase naik, lamanya 2 kali fase lainnya. Pemeriksaan kontraksi uterus meliputi frekuensi, durasi lama, dan intensitas kuat atau lemah. Frekuensi dihitung dari awal munculnya kontraksi sampai munculnya kontraksi berikutnya. Pada saat memeriksakan kontraksi, hal yang perlu diperhatikan yaitu dengan cara pemeriksaan palpasi pada perut ibu. Karena jika berpedoman pada rasa sakit yang dirasakan oleh ibu, itu saja kurang akurat. Ambang rasa nyeri tiap individu itu berbeda. Pada ibu bersalin yang belum siap menghadapi persalinan, kurang matang psikologis, tidak mengerti proses persalinan, maka hal yang akan dirasakan yaitu berteriak keras saat kontraksi walaupun kontraksinya lemah. Sebaliknya, ibu bersalin yang sudah siap menghadapi persalinan, matang psikologis, mengerti tentang persalinan, mempunyai ketabahan, kesabaran yang kuat, pernah melahirkan, didampingi oleh keluarga, dan didukung oleh penolong profesional, dapat menggunakan teknik pernafasan untuk relaksasi. Maka, selama kontraksi yang kuat, ibu tersebut tidak akan berteriak. Intensitas dapat diperiksa dengan cara jari-jari tangan ditekan pada perut, bisa atau tidak uterus ditekan. Pada kontraksi yang lemah akan mudah dilakukan, tetapi pada kontraksi yang kuat tidak mudah dilakukan. Bila dipantau dengan monitor janin, kontraksi uterus yang paling kuat pada fase kontraksi puncak tidak akan melebihi 40 mmHg.
Pembahasan yang selanjutnya adalah uterus. Jadi perubahan bentuk pada uterus yang menjadi oval yang diakibatkan karena pergerakan tubuh janin yang awalnya membungkuk menjadi tegap sehingga uterus menjadi bertambah panjang sekitar 5-10 cm. Kemudian terjadi perbedaan pada bagian uterus. Yang pertama adalah segmen atas atau bagian yang berkontraksi. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan palpasi, maka uterus akan teraba keras karena kontraksi tadi. Kemudian yang kedua adalah segmen bawah yang terdiri dari serviks dan uterus, yang merupakan bagian yang teregang dan bersifat pasif. Yang ketiga adalah batas antara segmen atas dan segmen bawah yang berbentuk lingkaran cincin, retraksi fisiologis. Selanjutnya mekanisme persalinan. Jadi mekanisme persalinan merupakan gerakan janin yang dilakukan untuk menyesuaikan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat kepala akan melewati panggul. Adapun gerakan-gerakan janin dalam persalinan atau gerakan kardinal, yaitu engagemen. Engagemen pada primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan, sedangkan pada multigravida dapat terjadi pada awal persalinan. Engagemen adalah peristiwa ketika diameter biparietal melewati pintu atas panggul dengan satura sagittalis melintang atau oblik di dalam jalan lahir dan sedikit fleksi. Masuknya kepala akan mengalami kesulitan bila saat masuk ke dalam panggul dengan satura sagittalis dalam anterior posterior. Jika kepala masuk ke dalam pintu atas panggul dengan satura sagittalis melintang di jalan lahir, tulang parietal kanan dan kiri sama tinggi, maka keadaan ini disebut synclytimus. Nah, di synclytimus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama asynclimus posterior dan asynclimus anterior. Asynclimus posterior yaitu keadaan bila satura sagittalis mendekati simfisis dan tulang parietal belakang lebih rendah daripada tulang parietal depan. Nah, sedangkan asynclimus anterior yaitu keadaan bila satura sagittalis mendekati promontorium dan tulang parietal depan lebih rendah daripada tulang parietal belakang. Kemudian materi berikutnya yaitu B. Penurunan kepala. Penurunan kepala dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dimulai sebelum onset persalinan atau infartu. Penurunan kepala ini terjadi bersamaan dengan mekanisme lainnya. Kemudian yang kedua, kekuatan yang mendukung menurut Cunningham dalam buku Obstetri William yang diterbitkan pada tahun 1995 dan Ilmu Kebidanan Varney 2002. Yang pertama, tekanan cairan amnion. Yang kedua, tekanan langsung fundus pada bokong. Yang ketiga, kontraksi otot-otot abdomen. Kemudian yang keempat, ekstensi dan pelusuran badan janin atau tulang belakang janin. Fleksi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, gerakan fleksi disebabkan karena janin terus didorong maju, tetapi kepala janin terhambat oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Kemudian yang kedua, kepala janin dengan adanya fleksi, maka diameter occipitofrontalis 12 cm berubah menjadi suboccipitofragmatica 9 cm. Kemudian yang ketiga, posisi dagu bergeser ke arah dada janin. Kemudian yang keempat, pada pemeriksaan dalam ubun-ubun kecil lebih jelas teraba daripada ubun-ubun besar. Rotasi dalam. Rotasi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai di bawah simfisis. Gerakan ini adalah upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir, yaitu bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul. Sebab-sebab adanya putar paksi dalam, yaitu 1. Bagian terendah kepala adalah bagian belakang kepala pada letak fleksi. 2.
Bagian belakang kepala mencari tahanan yang paling sedikit yang di sebelah depan atas, yaitu hiatus genitalis antara musculus levator, ani kiri dan kanan. Ekstensi. Gerakan ekstensi merupakan gerakan oksiput yang berhimpit langsung pada mergo interior symphysis pubis. Penyebab dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan atas sehingga kepala menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Pada saat itu ada dua gaya yang mempengaruhinya, yaitu 1. Gaya dorong dari fundus uteri ke arah belakang. 2. Tahanan dasar panggul dan simfisis ke arah depan. Terjadinya rotasi luar atau paksi luar dipengaruhi oleh faktor-faktor panggul. Merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin. Bagian belakang kepala berhadapan dengan tuber ischiadicum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu. Ubun-ubun kecil pada mulanya di sebelah kiri, maka ubun-ubun kecil akan berputar ke arah kiri. Sebaliknya, ubun-ubun kecil di sebelah kanan, maka ubun-ubun kecil akan berputar ke arah kanan. Kemudian yang kedua, gerakan rotasi luar atau paksi luar ini menjadikan diameter biokromial janin searah dengan diameter anterior-posterior pintu bawah panggul. Satu bahu di anterior di belakang simfisis dan bahu yang satunya di bagian posterior di belakang perineum. Yang ketiga, suta sagittalis kembali melintang. Eksklusi. Setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai hipomoklion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian, setelah kedua bahu lahir, disusul lahirlah trochanter depan dan belakang sampai lahir janin seluruhnya. Tanda-tanda infarktun. Yang pertama yaitu rasa nyeri oleh adanya his yang kuat, sering dan teratur. Yang kedua yaitu keluar lendir yang bercampur darah. Yang ketiga, kadang-kadang ketuban pecah sendiri. Dan yang keempat, pada pemeriksaan dalam, servis mendatar dan telah ada pembukaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama yaitu power. Power itu adalah his atau kekuatan ibu. Yang kedua yaitu passage. Passage atau jalan lahir. Yang ketiga yaitu passager atau janin dan bagian-bagian janin dan plasenta. Yang keempat yaitu respon psikologi. Yang kelima yaitu penolong. Tanda kedua persalinan terdiri dari yang pertama, adanya dorongan mengejan, yang kedua, penonjolan pada perineum, yang ketiga, vulva membuka, dan yang keempat, anus membuka. Persalinan, yaitu sudah ada tanda dan gejala persalinan kala 2, di mana ibu ingin mengedan bersama dengan terjadinya kontraksi, terjadi pembukaan, dan pada waktu his terjadi, kepala janin mulai terlihat, vulva membuka. Dengan his mengedan yang terpimpin akan lahirnya kepala dengan diikuti seluruh badan janin. Ada dua posisi mengedan. Yang pertama yaitu posisi berbaring merangkul-rangkul kedua paha hingga batas siku. Yang kedua yaitu dengan sikap yang sama tetapi badan miring ke arah punggung janin.
dan hanya satu kaki yang dirangkul, yaitu bagian atas.